Oke, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Untuk audio atau suara kalau nggak kedengaran bilang ya. Dan untuk masukan, kritik, saran, atau tanya apapun bisa japri via WA. Oke, kita sekarang sebenarnya masih review game ya. Review game yang dimana ini untuk akurasi nggak terlalu wow juga sih, B aja, nggak nyentuh 90. Cuma aku di sini 86%, musuh 81. Ada 3 blunder, tidak akurat 3, tapi secara grafik ini bagus. Bagus buat itu sih. Kita matikan engine-nya dulu. Oke. Nah, ini kuda ke F3. Ini termasuk pembukaan reti. Dimana reti itu punya putih, jadi putih melangkah dulu kuda di F3. Itu biasanya pembukaan itu tuh bersifat menunggu. Jadi nunggu musuh itu mau ngapain. Apa dibilang menunggu? Karena pembukaan reti ini tuh fleksibel. Dia itu bisa bertransposisi ke varian pembukaan lain. Jadi variasi kuda ke ini itu kan nanti bisa banyak kemungkinannya, entah majuin pion ini, pion ini ke sini, atau mungkin ini buka ke sini, dan masih banyak lah. Nah, itu kenapa dia dikatakan fleksibel. Oke, musuhnya jawab C5, aku jawab E4, musuhnya jawab E6, aku jawab D4. Masih teori standar lah ya, menguasai petak pusat. Nggak usah dijelasin variasinya juga, namanya apa aku kurang hafal juga. Makan, musuhnya itu, nah, aku ngelindungin dan musuhnya pin. Nah, di sini langkah terbaik seharusnya mengusir kuda dulu, ini, terus gini, lihat. Langsung menteri, langkah terbaik. Jadi kalau ini makan, menteri makan. Jadi kalau ini gini, ada ini. Dan ini harus berpindah. Kalau pindah, ini gajah tewas. Oke, lanjut. Nah, tapi aku nggak lihat itu, variasi itu, jadi aku ngelangkah ini. Dan ini dianggap engine langkah kurang akurat. Soalnya aku mikirnya simpel. Aku mau ngelindungi pion-pion ini dan ciptain struktur yang kokoh dan mencegah buat kuda lompat ke sini. Dia makan dan ini dianggap engine kurang akurat. Musuhnya aku makan balik. Musuhnya rokade. Nah, aku langsung ngancam benteng. Musuhnya langsung mau garpu ini, langsung aku tangkis. Ini lagi lah, seharusnya langkah mana tadi? Seharusnya langkah terbaik selanjutnya itu setelah benteng nyelamatin diri itu langsung gini. Kenapa? Soalnya kalau ke sini bisa sini, ini nanti harus pindah. Nah, bagus banget ini. Ini menekan banget. Atau mungkin raja ke sini, tetap variasinya sama sini. Ini mau pindah ke sini. Nah, ini harus pindah. Dan ini putih unggul dan secara aktif banget, dan hitam sangat tertekan. Jadi tinggal bisa rokade. Jadi secara keaktifan perwira putih lebih aktif. Makanya dikasih nilai 2,3. Oke, kita kembali. Nah, tapi aku nggak lihat variasi itu dari aku perkembangan normal. Nah, ini juga blunder. Seharusnya serang lagi karena musuhnya pakai langkah slow majuin pion ke sini. Cuma aku nggak lihat peluang itu, jadi ya udah rokade normal aja, ngamanin raja. Dan kalau dilanjutin ya variasinya tetap sama kayak tadi, mirip. Jadi gini, musuhnya ke sini, musuhnya pindah ke sini, sama, mirip. Oke, tapi nggak ngelakuin itu dan malah yang bener rokade.
atau yang langkah aslinya aku jalanin rokade, dan itu dianggap blunder ngelewatin taktik. Jadi dari 2,8 jadi plus 0,7 doang. Nah, dan masih normal. Kenapa aku maju? Intinya aku ingin dobrak ke sini, ke sini. Jadi kalau dimakan ini lebih aktif. Ini dimakan balik sama gajah. Kalau musuhnya ini aku makan dan itu lebih aktif. Nah, musuhnya juga sama. Nah, ini aku ngancam ini karena apa? Ketika dimakan, aku ada tempo buat ngembangin apa? Kuda ke peta ini dan kuda ngincer peta ini. Jadi ini kayak aku makan perwira musuh tapi aku juga dapat bonus ngembangin tempo ngembangin perwira. Jadi kalau mau lihat pertukaran itu lihat dulu kira-kira pertukaran itu kita diuntungin nggak baik secara posisi maupun materi. Secara posisi itu tadi kita menghemat langkah buat mendapatkan ide kita. Musuhnya makan, makan dan dijawab blunder sama musuhnya. Kenapa blunder? Soalnya aku langsung taktis kelihatan buat serang menterinya harus pindah. Lah ketika pindah aku bisa garpu bentengnya. Dan ini pasti dapat bentengnya, pasti salah satu hilang. Oke, musuhnya biasa aja, ya standar dan ini aku blunder. Meskipun tetap tetap meskipun tetap apa positif ya. Maksudnya untung secara dinilai engine untung, cuma ada langkah yang kuat menurut engine. Nah, kan menurut engine bukan menurut aku. Yaitu ini, kalau misalkan ke sini jawabannya tinggal tarik dan ini juga pasti hilang. Kenapa ini bagus? Karena ini menterinya ke sini tuh sendirian. Kayak ngapain sendiri? Mau nyerang kan harus bareng sendiri. Kurang aktif dan ini pasti tewas, pasti dapat. Atau mungkin kalau menterinya ke sini tetap ada langkah kuat ini. Kalau ini makan, 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 makan dan tetap unggul. Tuh. Tetap unggul secara posisi unggul, secara materi unggul putih. Tapi aku gak nemuin taktik itu dan malah mundurin gajah ke G3 dan dianggap blunder karena ngelewatin potensi taktik untung besar. Tapi ya udahlah, aku nggak notice itu. Nah, maksudnya ya mistake salah, ya udah makan standar. Ini aku ngajuin ini sebenarnya lebih baik engine katanya gini. Set. Kenapa? Karena dia itu nanti baru gini. Baru menguasai petak ini agar nggak dikuasai sama kuda. Agak dari kemarin agak problem ya mouse-nya. Nah, cuma aku nggak lihat, aku langsung sentralisasi menteri. Kenapa di sentral? Pikiranku gini, sentral itu kan peta yang tengah-tengah, aktif. Nah, menteri itu kan jalannya gini, panjang ke bawah, panjang ke atas, ke samping, diagonal, diagonal gini, ini, gini, gini. Nah, jadi dia itu menguasai banyak peta gitu. Jadi aku simpel aja sentralisasi menteri. Maksudnya serang. Nah, di sini aku nemuin taktik brilian. Musuhnya nyerang pakai benteng dan ingin dianggap mistik langsung sama engine dinilai 4,2. Tahu nggak langkah briliannya apa? Kalau pengen tahu pause dulu videonya. Lah, langkah briliannya aku makan pion di B6. Sacrifice menteri. Kenapa? Gini, musuhnya nanti bakal makan menteri aku. Tapi sebelum kita bahas itu kita lihat variasi yang lain. Misalkan musuh makan pakai pion. Aku menang. Set. Terus makan sini. Dan ini lebih aktif buat item lebih aktif. Dan bakal ada taktik kalau misalkan musuhnya langkah slow kayak menteri ke sini, ada taktik skak mati ya. Kalau musuhnya nggak ngeh. Jadi ada pengorbanan. Misalkan kalau ditutup ya nggak bisa mati gitu.
itu misalkan makan pakai pion. Sedangkan kalau makan pakai kuda, nah, ada langkah brilian lagi kedua, yaitu makan kuda. Dan ini kalau diambil menterinya, musuhnya skakmat dan pasti tewas. Jadi ini langkah brilian yang aku temuin di game ini. Langkah brilian. Nah, kita lihat ke langkah yang dipilih musuhnya. Which is kalau di kayak gini itu yang benar apa? Kalau gini yang benar itu gini menurut engine. Tapi kan udah kelihatan banget aku unggul. Ini tinggal geser, ini sudah mau promosi. Dan ini sulit buat dihentiin. Dan ini juga pasti tewas sama benteng aku. Oke, kita lihat game aslinya. Musuhnya makan. Nah, coba tebak. Langkah yang benar ini gimana? Yang benar itu makan pion di A7. Kenapa ini langkah benar gini? Kalau ke sini mati nggak bisa, promosi menteri tewas. Kalau menghalang nggak bisa makan. Kalau ke sini promosi jadi menteri makan tewas. Otomatis musuh paling bisa cuma ngestopin ini atau mungkin buat lari di sini, tapi ya tetap aja ini tinggal promosi jadi menteri terlahir kembali. Dan secara materi kalau dihitung tuh 2 3 4. Jadi dua benteng. Aku ada 2 benteng, musuh 1 benteng. Dan ini benteng musuh pasti jatuh. Nah, kalau gini kan secara hitung-hitungan, dan ini pasti jadi menteri meskipun ada musuh ada menteri, ini kayak menteri gak guna, menteri ghosting ini. Menteri hantu. Menteri musuhnya. Set. Nah, musuhnya langkah aslinya nemuin langkah yang benar, dan aku nggak buru-buru promosi jadi menteri. Karena apa? Ini pasti jadi menteri. Ini nggak bisa ngelindungi. Ini kuda nggak bisa kesini terus buat mencegah, nggak bisa. Jadi aku nemuin langkah terbaik, makan benteng dulu. Benteng dimakan dan musuhnya makan lagi. Aku promosi, musuhnya makan. Aku langsung mau incar skakmat dia. Musuhnya skak, makan. Nah, ini sudah sebenarnya udah harus menyerah ya. Udah harus menyerah. Aku lakuin ini sebenarnya ada langkah yang lebih cepat buat matikan raja musuh, yaitu gini. Gini. Yang bener gini. Gini, terus siap-siap ke sini, terus ini buat newasin ini. Ya, jadi gitu. Dan tapi ya karena ini aku tinggal 38 detik ya, jadi ya udah tahu unggul juga. Ya udah sih. Ini musuhnya blunder dan aku makan. Tapi sebenarnya kalau musuhnya makan pun tetap langkah terbaiknya itu ke sini atau ke sini. Ke sini tuh dia ngancam skakmat, kalau ke sini maka ada langkah ini. Dan ini pasti menang sih. Masih menang. Kalau aku yang main ya menang ini, menang. Soalnya secara posisi putih menang, secara materi putih juga menang. Kita buktikan 1 menteri sama 1 menteri imbang. 2 kuda sama 2 benteng. Ya, secara materi masih lebih banyak 2 benteng. Secara pion 1, 2, 3, 4. Aku 1, 2, 3. Meskipun aku kalah 1 pion, tapi secara materi dan posisi aku tetap menang. Kenapa? Karena ini nilainya 6, ini 2 nilainya 4. Jadi aku plus 4 dikurangi 1 pion plus 3 materi plus posisi menang juga, lebih aktif perwiraku. Dan ya pasti menang sih gini. Kalau pecatur normal itu pasti bisa menangin ini sampai end game lah. Oke, untuk ini game atau materi pertama review, nanti bisa tanya via WA.